Salam sejahtera, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam acara kita Night Call yang diprakarsai oleh Departemen Pelkes GPIB. Saya berterima kasih saya dipercayakan untuk melayani di malam hari ini. Saya Pendeta Simon Hans Raprap, Ketua Majelis Jemaat GPIB Kelapa Gading. Saya akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, Daniel pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, marilah kita berdoa, mohon Roh Kudus membimbing kita dalam pemberitaan firman. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa di sorga, Tuhan yang kami sembah dalam Kristus Yesus, firman yang hidup, kami syukuri penyertaan Tuhan bagi kami siang dan malam. Dalam tuntunan cinta kasih-Mu, kami jumpa lagi di malam hari ini. Dan kami hendak membaca, mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu yang akan menuntun kami untuk berjalan di jalan-jalan Tuhan. Berjalan bersama Tuhan, menjadi saksi yang memuliakan Engkau. Tuntunlah kami dengan roh dan hikmat-Mu, lalu buatlah kami mengerti kehendak Tuhan, dan kami dimampukan Tuhan untuk melakukannya setiap waktu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Daniel pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Daniel 9 ayat 1 sampai 19 begini firman Tuhan. Pada tahun pertama pemerintahan Darius, anak Ahasveros dari keturunan orang Media, yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdi. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Ah Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapak-bapak kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar, tetapi patutlah kami malu seperti pada hari ini. Kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh, di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau. Ya Tuhan, kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapa-bapa kami patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia, dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi, hamba-hambanya. Segenap orang Israel telah melanggar hukum-Mu dan menyimpang karena tidak mendengarkan suara-Mu. Sebab itu telah dicurahkan ke atas kami kutuk dan sumpah yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, hamba Allah itu.
sebab kami telah berbuat dosa terhadap Dia. Dan telah ditetapkannya firman-Nya yang diucapkannya terhadap kami dan terhadap orang-orang yang telah memerintah kami, yakni bahwa akan didatangkannya kepada kami malapetaka yang besar yang belum pernah terjadi di bawah semesta langit seperti di Yerusalem. Seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, segala malapetaka ini telah menimpa kami, dan kami tidak memohon belas kasihan Tuhan Allah kami dengan berbalik dari segala kesalahan kami dan memperhatikan kebenaran yang daripada-Mu. Sebab itu Tuhan bersiap dengan malapetaka itu dan mendatangkannya kepada kami. Karena Tuhan Allah kami adalah adil dalam segala perbuatan yang dilakukannya, tetapi kami tidak mendengarkan suaranya. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah kami, yang telah membawa umat-Mu keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat dan memasyurkan nama-Mu, seperti pada hari ini, kami telah berbuat dosa, kami telah berlaku fasik. Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka-Mu dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem kota-Mu, gunung-Mu yang kudus. Sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi celah bagi semua orang yang di sekeliling kami. Oleh sebab itu, dengarkanlah ya Allah kami doa hamba-Mu ini dan permohonannya, dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah ini dengan wajah-Mu demi Tuhan sendiri. Ya Allahku, arahkanlah telinga-Mu dan dengarlah, bukalah mata-Mu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan nama-Mu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh, oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kota-Mu dan umat-Mu disebut dengan nama-Mu. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca keseluruhan kitab Daniel, kisah Daniel bersama sahabat-sahabatnya yang berkali-kali mengalami berbagai intimidasi, penganiayaan, dan berkali-kali Tuhan hadir menyatakan kuasanya dan menolong Daniel bersama sahabat-sahabatnya itu, Bapak Ibu Saudara. Maka sesungguhnya kisah ini yang dicatat dalam kitab Daniel membuat kita harusnya makin mencintai Tuhan Allah kita. Jadi dengan membaca kembali kisah Daniel bersama orang Israel dan terutama sahabat-sahabatnya itu, harusnya kisah itu menumbuhkan rasa cinta kita kepada Tuhan. Karena berbagai kisah yang dicatat dalam kitab ini menjadi inspirasi, sebuah inspirasi indah bagi orang-orang percaya dulu, kini, dan selamanya. Kalau saya katakan bagi generasi masa kini, itu juga berarti bagi saya dan bagi kita semua, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kitab Daniel tidak saja mengajarkan orang Israel di pembuangan Babel dan Persia bagaimana mereka harus tetap setia kepada Allah, walaupun mereka berada di tengah-tengah bangsa lain yang menyembah berhala dan berada di bawah tekanan para pemimpin dan upaya pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa ini untuk melenyapkan orang Israel, bangsa Yehuda itu. Tapi mereka harus tetap setia kepada Allah. Dan itulah yang kita temukan dalam pembacaan kita. Dan karena itu, kitab Daniel ini juga mengajarkan umat Tuhan sepanjang waktu. Itu sekali lagi saya suka bilang,
termasuk saya dan bagi Bapak Ibu Saudara, untuk tetap setia, percaya kepada Tuhan dan mengasihi Dia seperti Tuhan Allah itu berkali-kali, berulang kali menyatakan kehadirannya secara luar biasa. Bahkan ketika kita tidak menyangka bahwa Tuhan hadir, sesungguhnya Dia hadir dan berkarya dengan kasih-Nya. Karya Allah yang hadir itu terjadi dalam sejarah umat Tuhan sepanjang masa. Dulu dalam kisah Israel menyatakan Tuhan selalu hadir dengan luar biasa, menyatakan kasih-Nya, bertindak secara tidak terduga, dan umat Tuhan itu ditolong. Kini dan nanti, atau dengan kata lain, selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, secara khusus perikop kita pada pembacaan kita hari ini yang didasarkan pada Daniel 9 ayat 1 sampai 19, yang merupakan sebuah rangkaian doa syafaat yang indah dari Daniel. Ada beberapa hal penting yang menarik untuk kita renungkan. Pertama, Daniel mengajarkan umat Tuhan sepanjang waktu, dan apa yang disampaikan sebagai pengajaran itu bertolak dari imannya, dari keyakinannya bahwa Tuhan Allah itu maha besar dan dahsyat. Ia begitu besar, Ia begitu agung, dan kalau Daniel mengatakan bahwa Allah maha besar dan begitu dahsyat, berarti Daniel mengatakan bahwa Allahnya itu, yang adalah juga Allah yang kita kenal dan kita sembah di dalam Kristus itu, tidak dapat disamakan dengan apapun, dan tidak dapat disejajarkan dengan siapapun di bawah kolong langit ini. Kalau bicara tentang Allah yang maha besar, itu berarti tidak ada satupun yang dapat menyamai Allah kita. Tidak ada. Ia sungguh dahsyat dan hebat, dan karena itu segala sesuatu tidak berdaya. Apapun di bawah kolong langit ini tidak berdaya, siapapun dia, baik raja, penguasa, pemimpin, tidak seorang pun yang berdaya di hadapan Tuhan. Karena apa? Dari Dia yang maha besar itu segala sesuatu ada, dan oleh Dia semuanya bisa hilang dan lenyap. Tetapi bersamaan dengan itu, saudaraku, ketika Daniel bicara tentang atau memperkenalkan dalam pengalaman imannya Allah yang maha besar dan dahsyat, bersamaan dengan itu Daniel mengatakan Allah yang maha besar dan dahsyat itu adalah juga Allah yang pengasih dan pengampun. Padanya ada kasih dan pengampunan. Dapat kita temukan di ayat 9, ayat 16 dan 18. Kalau bicara soal kedahsyatan Allah, kemahabesarannya, ada di ayat 4. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Daniel tahu bahwa kehancuran Israel dan Yehuda atau Yerusalem itu terjadi bukan karena Allah tidak ada, bukan karena Allah yang disembah oleh Israel selama ini adalah sebuah bayangan yang tanpa bukti. Tapi kehancuran Israel itu adalah akibat dosa, akibat pemberontakan, akibat kejahatan umat Tuhan itu. Israel memberontak. Dia lupa dia sedang berhadapan dengan Allah yang maha besar dan maha dahsyat. Dan Israel lupa bahwa dia sesungguhnya tidak berdaya berhadapan dengan Allah yang maha besar itu. Jadi kekalahan Israel, kekalahan Yehuda dari bangsa Babel, dari kerajaan Babel adalah sebuah pernyataan bahwa manusia memang tidak berdaya. Jadi saudaraku, sesungguhnya siapa yang meninggikan diri dapat dihancurkan. Yang ketiga, Daniel adalah pribadi yang dekat dengan Allah. Itu dicatat dan Alkitab menyaksikan itu. Daniel yang dekat dengan Allah itu mengenal Allah secara lebih dibandingkan dengan banyaknya atau orang banyak yang ada
pada saat itu. Dan Daniel mengambil sebuah sikap yang bertanggung jawab. Karena dia dekat dengan Allah, dia mengenal Allah. Terhadap situasi itu, Daniel mengambil sebuah sikap yang bertanggung jawab. Ia menempatkan dirinya, dia menempatkan perasaannya, dia menempatkan hatinya pada pengalaman saudara-saudara dan sesamanya orang-orang Israel itu. Dan karena itu, Daniel berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, tetapi juga dalam kerendahan hati. Dalam kerendahan hati, ia menempatkan dirinya dalam posisi dengan sesama bangsanya yang berdosa. Ia tidak membenarkan dirinya sendiri. Walaupun berkali-kali dalam kisah yang dicatat di dalam kitab Daniel, Daniel berbuat benar. Tapi ketika Daniel berhadapan dengan Tuhan dan berdoa, dia menempatkan dirinya tidak berbeda dengan orang-orang sebangsanya. Lalu dengan serius dan dengan tekun, ia berdoa. Dalam pembacaan kita dikatakan dia berdoa, berpuasa, mengenakan kain kabung dan abu. Dia datang kepada Tuhan terus-menerus. Itu yang hendak dikatakan. Ketika dia berdoa dan berpuasa, itu berarti dia datang terus-menerus. Dia berdoa terus-menerus, berkesinambungan, tidak on off gitu. Terus-menerus. Dia memohon ampun dan memohon belas kasih Tuhan karena ia tahu Tuhan memang menghukum dengan kedahsyatan dan kemahabesarannya, tetapi Tuhan itu adalah pengasih dan pengampun. Saudara-saudaraku, inspirasi bagi kita dari pembacaan dan renungan kita ini adalah: pertama, jangan pernah membusungkan dada dan menyombongkan diri lalu membanggakan jasa-jasa kehidupan. Sebab kemahabesaran dan kedahsyatan Allah dapat menghancurkan orang yang sombong dan congkak hati. Itu inspirasi pertama. Jangan membanggakan, jangan menyombongkan, membusungkan dada dan menghitung semua yang pernah dilakukan. Kedua, kalaupun kita menganggap diri kita paling baik dibandingkan dengan orang lain, berusahalah untuk tetap peduli dengan sesama yang menderita. Kalaupun betul kita mengenal orang bahwa dia menderita karena dosanya, dan kita tidak menderita karena kita orang benar, tapi kita diajarkan, dan itu menjadi inspirasi bagi kita dari kisah Daniel. Kita belajar untuk menempatkan diri kita, kepedulian kita kepada sesama yang menderita. Bukan karena sesungguhnya, bukan karena kita lebih baik dari orang lain. Bukan karena kita lebih benar. Karena toh Alkitab, firman Tuhan juga mengatakan tidak seorang pun yang benar. Semua orang berdosa. Dan Tuhan mau kita belajar seperti Daniel untuk mau merendahkan hati dan berdoa dengan sungguh-sungguh untuk sesama kita yang menderita. Saudaraku, inspirasi kedua ini juga mau mengatakan begini: orang yang sedang menderita karena dosa itu tidak membutuhkan penghakiman kita. Kalaupun kita benar, sekali lagi, yang mereka butuhkan adalah kasih yang merangkul dan membawa mereka menemukan jalan yang benar. Yang ketiga, ingatlah, Tuhan kita bukan saja maha besar atau agung dan dahsyat, tetapi ia juga pengasih dan pengampun. Saat kita jatuh ke dalam dosa, segeralah bertobat. Segeralah mencari dan kembali kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yakinlah, ia mengasihi kita dan ia bersedia mengampuni kita. 3 inspirasi ini penting bagi kita di kesempatan ini, terutama di saat-saat seperti ini. Ada berbagai kesulitan, ada tantangan, ada hal yang semua orang tidak berdaya di dalamnya. Kalaupun kita kedapatan atau mendapati diri kita lebih baik, jangan pernah menghitung jasa di hadapan Tuhan. Jangan pernah menganggap diri paling baik dan paling benar. Kalaupun kita berdosa, ingat,
Tuhan kita mau menerima kita, asal kita datang sungguh-sungguh dalam penyesalan, pertobatan, dan memohon ampun. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di sorga, Tuhan kami yang maha besar, agung, dan dahsyat. Tetapi Tuhan yang kami kenal juga adalah Tuhan yang pengasih, penyayang, panjang sabar, dan pengampun. Malam hari ini kami datang mengucap syukur. Kami berterima kasih untuk pengalaman iman di mana di dalamnya kami berjalan bersama Tuhan. Bukan karena kami baik, tetapi karena Tuhan mengasihi kami. Tuhan mau menuntun tangan kami, menuntun langkah-langkah kami, dan berjalan menikmati anugerah-Mu hingga saat ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di sorga. Kalau di malam hari ini firman Tuhan boleh menyapa kami belajar dari kisah Daniel, dari kepedulian Daniel untuk mendoakan sesama umat Tuhan, semua orang. Daniel mengajarkan kepada kami bahwa tidak boleh ada seorang pun yang membanggakan diri dan menghitung jasanya di hadapan Tuhan. Kerendahan hati dibutuhkan untuk itu Tuhan. Karena itu karuniakan kepada kami kerendahan hati untuk selalu berkata, kalaupun kami mampu melakukan banyak hal, kami cuma hamba. Ajarlah kami untuk mengasihi sesama kami, supaya kami dapat menuntun banyak orang untuk datang mengenal Engkau. Izinkan kami Bapa untuk selalu sadar ketika kami menyadari salah dan dosa, kami datang kepadamu dalam kesungguhan, memohon pengampunan, memohon belas kasih-Mu, dan kami menikmati damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami melangkah bersama-sama sampai di saat ini bersama Tuhan. Dan malam hari ini kami yakin ketika kami beristirahat, Tuhan bersama-sama kami menyongsong hari baru besok, melangkah terus bersama Tuhan, menjadi saksi kebaikan Tuhan bagi kami dan bagi sesama kami. Berkati kehadiran kami anak-anak-Mu ini Tuhan, di kota dan di pelosok-pelosok tanah air. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja Tuhan, di mana kami ada bersekutu dan melayani bersama gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Tuhan mengutus setiap orang, baik pelayan Tuhan maupun seluruh jemaat Tuhan, sebagai satu kesatuan umat Allah, bersama dengan semua anak Tuhan di berbagai tempat, di wilayah negeri ini, tapi juga di seluruh muka bumi. Kami berdoa Tuhan, perlengkapilah kami semua dengan kasih karunia-Mu, dengan kekuatan dari Tuhan, dengan kesediaan untuk terus melakukan apa yang Tuhan mau. Kami berdoa untuk kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Kami tahu Tuhan, pemerintah kami sungguh-sungguh sedang berusaha untuk mengatasi berbagai persoalan akibat COVID-19 atau COVID-19 ini Tuhan. Dampak kesehatan, sakit yang ditimbulkan oleh COVID-19, tapi juga kehilangan pekerjaan, kesulitan ekonomi, dan berbagai kesulitan lain. Tuhan, hal ini dapat menimpa siapa saja. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau memberkati upaya pemerintah bangsa ini. Engkau memberkati upaya semua orang yang peduli terhadap kesehatan bersama. Engkau berkati gereja-Mu untuk terus melakukan yang terbaik. Kami berdoa untuk semua yang sedang dirawat di rumah-rumah sakit, atau yang sedang mengisolasi diri di tempat-tempat yang terpisah, agar mereka cepat pulih dan tidak menularkan sakit yang ada kepada orang lain. Tuhan, berkatilah mereka. Para dokter dan tenaga-tenaga kesehatan yang memberi perhatian, waktu, dan kesungguhan mereka Tuhan, Kau tolong lindungi mereka, supaya mereka pun dapat dengan semua yang mereka punya, kekuatan, keterampilan, pengetahuan,
yang mereka miliki Tuhan, mereka menolong sesama kami. Tuhan lindungi juga keluarga. Tuhan dengar doa mereka semua, karena pasti setiap waktu ada doa yang dinaikkan kepadamu. Terpujilah namamu ya Allah Bapa di sorga. Kami bersyukur ada sarana seperti ini yang dapat kami pakai untuk saling memperlengkapi, saling membina diri. Dan karena itu berkatilah Departemen PLKes Sinode GPIB ini Tuhan. Berkati setiap orang yang memberi perhatian yang khusus untuk kegiatan ini, agar apa yang dirancangkan, apa yang dilakukan berkenan di hadapan Tuhan, menjadi berkat yang dapat memperlengkapi warga jemaat, tapi juga dapat menuntun sesama kami dan berjumpa dengan Tuhan yang menyelamatkan semua orang. Berkenan Tuhan mengampuni segala salah dan dosa kami ya Bapa. Lalu sambut doa kami, sambut penyerahan hidup kami, tuntun kami melewati malam hari ini dan hari-hari selanjutnya dalam kebaikan Tuhan, bukan karena kekuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu dan Saudara, apa yang bisa saya sampaikan renungan kita di malam hari ini di acara kita Call GPIB. Kiranya apa yang sudah disampaikan menjadi berkat bagi kita, dan kegiatan seperti ini terus berlangsung untuk memperlengkapi kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati gereja Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus memberkati keluarga kita, bangsa dan negara ini. Selamat malam. Shalom.